Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya, Mami. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naswa Rahma Febriani dari Surabaya yang akan menyampaikan sosialisasi pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum masuk ke sosialisasi intinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita itu diberikan kelancaran dalam kegiatan ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak akan pernah usai. Nah, mami-mami sekalian, ini siapa dari mami-mami sekalian yang sering mengajak bicara baik-baik dengan anaknya, akan tetapi malah tidak didengar? Siapa coba? Wah, banyak sekali. Nah, itu hal yang wajar mami-mami. Jadi pada kesempatan kali ini kita tidak akan belajar menjadi orang tua yang sempurna, akan tetapi kita akan belajar bagaimana sih cara untuk bisa berkomunikasi dengan hangat supaya anak itu lebih nyaman dan lebih dekat kepada kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita itu akan belajar materi perihal strategi menumbuhkan komunikasi positif antara orang tua dan anak. Nah, sebelum masuk ke materinya langsung, alangkah baiknya kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Nah, dari mami-mami sekalian, apakah mami-mami sekalian sudah merasa terkoneksi langsung kepada anaknya? Siapa coba yang berani jawab? Wah, iya Mami Liin. Alhamdulillah kalau saya sudah merasa terkoneksi dengan anak saya. Wah, bagus sekali Mami. Jadi mempunyai kedekatan ya. Ya. Jadi sudah memiliki kemisterian terhadap anaknya. Jadi itu perlu dikembangkan, memilih dan dipertahankan supaya bisa lebih kuat lagi. Nah, di pernyataan dari Momilin tadi kita bisa tahu bahwasannya komunikasi itu sangat penting bagi keluarga. Nah, komunikasi juga itu bisa menjadi pondasi di dalam hidup kita, sehingga adanya komunikasi itu bisa menjembatanilah keluarga untuk menjadi yang lebih baik. Nah, dari apa yang telah kita sampaikan tadi, komunikasi itu sangat penting dan dibutuhkan proses. Nah, proses kan tidak bisa mudah, harus ada step by stepnya yang membuat proses itu menjadi lancar. Nah, dengan adanya itu kita bisa mengetahui apa itu komunikasi. Nah, di sini kita akan membahas komunikasi positif. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu komunikasi positif itu apa. Nah, komunikasi positif itu sendiri adalah cara berinteraksi antara orang tua dan anak yang dilakukan dengan cara yang pertama dengan adanya empati, yang kedua dengan adanya penghargaan, dan yang ketiga adanya keterbukaan. Sehingga dengan adanya komunikasi, kolaborasi antara orang tua dan anak itu akan lebih seimbang dan lebih make sure dengan kedekatannya. Nah, ciri utama yaitu yang pertama, empati, cara memahami perasaan anak sebelum menilainya. Yang kedua, dengan mendengarkan aktif tanpa harus menghakimi anak. Yang ketiga yaitu membangun bahasa yang bisa anak untuk menjadi lebih baik. Namun kata membangun dan menyalahkan di sini itu biasanya buat mami-mami itu sangat sering kan, dikarenakan kata membangun dan menyalahkan ini sama artinya, tetapi untuk cara berkomunikasi itu berbeda. Nah, yang kedua yaitu responnya tenang sehingga anak itu bisa nyaman. Nah, setelah kita mengetahui apa itu dari komunikasi positif, kita bisa
mengingatkan bahwasanya komunikasi positif itu sangat penting sekali kepada kehidupan kita, apalagi dalam keluarga. Nah, mengapa sih komunikasi positif itu penting? Nah, komunikasi positif dalam keluarga itu sangat berpengaruh sekali dalam pola perkembangan anak kita. Yang orang tuanya nggak mau anaknya bisa berkembang dengan baik, kan nggak ada ya Mami. Semuanya pasti ingin anaknya itu bisa berkembang dengan baik dan sukses. Nah, ini adalah salah satu pakar ahli yang menyebutkan bahwasannya komunikasi yang hangat dalam keluarga itu bisa membantu anak untuk mengelola emosinya dan membangun hubungan yang sehat. Dapat diartikan bahwasannya berbicara setiap hari, kebiasaan kita berbicara setiap hari itu bisa menjadi jembatan untuk anak berinteraksi di luaran sana, sehingga Mami-mami perlu adanya komunikasi yang positif sehingga anak-anak itu bisa meniru apa yang dilakukan Mami. Nah, dari komunikasi positif itu bisa kita jelaskan bahwasanya komunikasi positif itu mampu membangun kedekatan emosional orang tua dan anak. Jadi tidak hanya tinggal di rumah saja, kan, tetapi kedekatan hati antara orang tua dan Mami itu saling bertautan. Yang kedua yaitu membuat anak bisa merasa aman dan dihargai. Anak itu tidak perlu harta, tidak perlu kekayaan apapun, tapi anak itu perlu didengar dan dihargai saja, itu sudah cukup, Mami. Yang ketiga yaitu membangun perkembangan emosi dan kepercayaan diri anak, di mana anak itu perlu dibebaskan untuk mengembangkan emosinya dalam dirinya sendiri, sehingga anak itu perlu diberikan contoh yang baik sehingga mereka itu bisa membuka hatinya untuk melihat contoh dari maminya sendiri. Nah, yang terakhir yaitu mencegah kesalahpahaman dan konflik dalam keluarga. Nah, ini sering terjadi sekali mami-mami sekalian, bahwasanya konflik dalam keluarga itu sering terjadi. Nah, contohnya saya sendiri, saya juga sering sekali mami-mami mempunyai konflik dengan keluarga, antara kesalahan dalam berbicara gini, terus salah menangkap arti yang diomong sama orang tua saya, itu membuat konflik sering terjadi di dalam keluarga saya. Nah, setelah kita tahu pentingnya apa, kita bisa melihat dampak dari komunikasi positif itu sendiri. Nah, jikalau mami-mami sekalian memiliki komunikasi yang hangat, mungkin mami-mami sekalian akan mendapatkan anak yang lebih terbuka, lebih percaya diri, lebih nyaman untuk bicara, sehingga mami-mami itu bisa mendapatkan hati dari anak-anak sendiri, sehingga meskipun anak itu mendapatkan masalah seberat apapun, pasti anak itu akan bercerita langsung kepada mami-mami sekalian. Namun jikalau sebaliknya, kalau komunikasi yang diberikan oleh mami-mami itu kurang tepat atau malah marah-marah, terburu-buru dan menghakimi, anak itu akan cenderung lebih tertutup mami-mami, lebih mudah menghilang lah, lebih mudah marah dan menjaga jarak antara mami-mami sekalian. Nah, itulah dampak dari komunikasi terhadap anak. Nah, selanjutnya, bukan cuma materi saja yang telah saya sampaikan, ingin langsung mempraktekkannya kepada mami-mami. Nah, mami-mami, coba mami-mami ubah kalimat ini menjadi yang lebih hangat, lebih responsif ke anak, dan lebih bisa tertangkap hati. Nih, siapa yang mami-mami yang mau coba? Nah, boleh mami siapa namanya? Mami Kia. Ya, Mami Kia. Boleh mengubah kalimatnya. Ya, tapi sekarang waktunya kita belajar dulu, nanti bisa dilanjut lagi ya nak. Ya, bagus sekali, boleh kok. Sangat bagus sekali. Jadi mami sekalian, itu adalah salah satu contoh kalimat yang lebih hangat dan lebih tersentuh hati untuk diucapkan kepada anak. Nah, setelah materi perihal komunikasi positif, angka baiknya kita merefleksikan diri terlebih dahulu ya mami-mami, supaya apa materi yang kita tangkap tadi juga bermanfaat untuk mami-mami. Ini saya berikan lembaran kertas, mami-mami bisa isi langsung ya. Nanti mami-mami setelah mengisi
boleh berbagi pengalaman ke depan untuk menjelaskan pengalaman dari mami-mami. Nah, ini saya berikan. Ini. Jadi momi-momi bisa menulis satu pengalaman yang sangat berkesan dalam komunikasi antara orang tua dan anak. Saya berikan waktu 5 menit ya untuk menulis pengalamannya. Baik, apakah sudah selesai mami-mami sekalian? Sudah. Iya. Nah, jadi siapa yang mau maju? Iya, boleh maju membagikan pengalamannya. Dengan mami siapa yang sebelah kanan? Mami Rosi. Wah. Mami Kia, ya. Boleh diutarakan pengalamannya Mami Rosi? Oke, pengalaman saya bersama anak saya. Iya. Itu ketika saya mengajak anak saya untuk berbicara Iya. dan sambil bermain juga. Iya. Anak saya itu jadi lebih terbuka gitu dan lebih aktif saat Iya. diajak berbicara Iya. itu. Dengan melalui bermain itu anak saya itu mulai menceritakan pengalamannya, jadi lebih terbuka gitu, seperti itu sih. Iya, bagus sekali sendiri applause ya. Nah, untuk Mami Kia sendiri? Baik, ini dari pengalaman saya bersama Iya, saya. Mami. Nah, pengalaman dari saya sendiri itu yang paling berkesan bagi saya itu saat berkomunikasi dengan anak ketika saya mencoba menenangkan anak saya yang sedang menangis. Iya, sering kali kayak gitu. Awalnya anak saya tidak mau berbicara, tetapi saya mencoba mendekatinya dan akhirnya itu anak saya lama-lama mau bercerita terbuka dengan saya, dengan apa yang dia rasakan, mengapa menangis, dan dari situ saya belajar bahwa kesabaran dan empati itu ternyata sangat penting dengan hubungannya anak dengan orang tua. Pengalamannya sangat berharga, Mami. Ya. Nah, terima kasih Mami, boleh duduk ya. Makasih Mami sekalian atas kontribusinya dalam refleksi kali ini. Nah, selanjutnya Mami sekalian, saya akan membuka sesi pertanyaan bagi Mami sekalian yang ingin tanya jawab pada saya atau ingin berdiskusi langsung. Boleh diutarakan siapa? Mami siapa? Dengan Mami siapa? Mami Diva. Wah, satu lagi Mami siapa? Mami Reina. Oh, ya. Boleh Mami Diva dulu diutarakan pertanyaannya. Dalam praktek, bagaimana sih cara kayak nyesuaiin Iya. gaya komunikasi karakter anak itu kan beda-beda. Iya. Jadi biar tetap pesan yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik, dengan efektif. Iya. Mereka itu gimana sih caranya? Nah, langsung saya jawab aja dulu ya. Jadi Mami Diva, sebaiknya kalau kan kita tahu bahwasanya karakteristik anak itu berbeda-beda. Alangkah baiknya kita memahami dulu karakteristik anak kita terlebih dahulu sebelum memahami karakteristik anak lain. Jadi kita pahami dulu karakteristik anak kita, gimana anak itu seumpamanya suka marah, terus suka bertengkar sama teman-temannya. Nah, kita pahami dulu anak itu tersebut bagaimana. Kita pahami, terus kita ajak bersantai dulu, kita beri makanan, kita beri itu. Terus selanjutnya kita ajak ngobrol dengan nyaman dan aman. Tidak lupa aman dan nyamannya Mami ya. Sehingga anak itu pasti akan mulai menceritakan apa yang ingin mereka lampiaskan dan apa ingin mereka rasakan. Jadi begitu Mami, apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih. Nah, untuk Mami Wanda sendiri, Mami Rena Wanda ya? Iya. Pertanyaan dari saya, kira-kira bagaimana strategi yang dapat dilakukan orang tua ketika anaknya itu menolak berkomunikasi atau cenderung tertutup ya, seperti anak saya, terutama itu dalam situasi emosi
Baik, izin menjawab ya Mami Rena. Jadi Mami Rena, kalau anaknya mengalami kondisi seperti itu, Mami Rena sebaiknya lebih mengaktifkan diri, lebih excited untuk mengajak anaknya untuk bisa berkomunikasi. Jangan langsung kayak, kamu gimana sih, kamu gak mau bertanya, kamu gak mau menjawab apa pertanyaan saya. Nah itu jangan kayak gitu, harus dengan keadaan tenang, tidak boleh ikut emosi, harus keadaan stabil dirinya. Karena kesehatan Mami dalam diri Mami itu menjadi jembatan untuk kesehatan emosional anak Mami. Jadi Mami itu harus stabil dulu, harus rileks, harus stabil lah keadaannya. Terus Mami jangan langsung menanyakan, tapi Mami biarkan anak itu untuk untuk merenungkan apa kesalahannya, merenungkan emosionalnya, sehingga anak itu bisa juga merasa stabil. Sehingga itu Mami pelan-pelan dekatinya, pelan-pelan ajak ngobrol. Jangan langsung ke dalam masalahnya, tapi ke dalam kehidupan sehari-hariannya dulu. Nah, apakah sudah menjawab Mami Rena? Terima kasih Mami Rena. Baik, apakah dari Mami ada yang ingin dipertanyakan lagi? Sudah cukup. Wah. Jadi dapat disimpulkan Mami sekalian bahwasanya komunikasi yang hangat itu tidak harus sempurna. Cukup dimulai dari kemampuan untuk bisa mendengarkan dan memahami anak. Nah, jadi sekian sosialisasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, dan salah ucapan. Nah, Mami sekalian, semoga ilmu yang saya berikan telah bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Mami. Mari semuanya mengucapkan alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mami. Terima kasih atas kontribusinya. Makasih Mami.